3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Pest Control. Saya Bima. Saya Vania. Saya Fiona. Saya Sita. Saya Cindy. Di sini kami akan mensosialisasikan dan memperdayakan masyarakat tentang Rajepur, ramuan jeruk purut di Desa Baron, RW 2, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Ini akan melaksanakan praktikum obat pembasmi hama malam. Perkenalkan kami dari mahasiswa Poltekkes Surabaya yang berada di kampus Magetan, yang tepatnya di timurnya SMK Yoso. Atau kalau biasanya orang Magetan itu manggilnya AKL. Jadi kami di sini berkesempatan ada tugas tentang pengendalian vektor hama, dan kami juga sempat survei di Puskesmas Adirejo, yang mana angka penyakit berbasis vektor atau hama itu yang tertinggi di sini adalah diare. Jadi seperti yang sudah kami bawakan brosurnya di beberapa sini. Diare itu kan kalau bahasa Jawanya itu mencret atau apa? Bros. Nah, gitu kan bahasa sehari-hari. Jadi diare itu biasanya disebabkan oleh infeksi saluran pencernaan atau perutnya itu tidak stabil dalam mengelola makanan yang dimakan. Jadi ada indikasi bahwa di dalam perutnya itu tidak normal, jadi keluar terus fesesnya atau kotorannya, sehingga sering ke kamar mandi, sering buang air besar. Nah, itu adalah indikasi dari diare. Dan juga kami juga mengamati di sini kan TPS-nya kan terpusat di RW 1 Pusatnya di RW 1. Nah, kami juga sempat ke sana untuk melihat di TPS-nya, dan di sana juga angka kepadatan daripada lalatnya juga cukup tinggi. Jadi kami mengangkat lalat sebagai penyebab dari diare yang tinggi di Desa Baron RW 2 ini. Dan juga pencegahan diare nggak cuma dari lalat, nggak cuma dari vektor atau juga dari hama, tapi bisa dengan 5 langkah pencegahan diare, Bapak. Yang pertama yaitu cuci tangan menggunakan sabun. Nah, ini biasanya yang kalau dulu waktu kita zaman COVID itu biasanya sering dengan new era, jadi sering cuci tangan menggunakan sabun. Dan juga kalau di zaman sekarang kan mungkin COVID sudah selesai nih, jadi banyak orang yang kurang dalam menggunakan cuci tangan dengan sabun. Jadi habis dari kamar mandi buang air besar lupa buat cuci tangan, sehingga persebaran dari diare cukup tinggi. Bapak. Yang kedua, mengkonsumsi air minum yang higienis. Kalau biasanya higienis itu kalau di desa itu direbus. Nah, air rebusan itu biasanya angka bakterinya itu 0, nggak ada bakterinya. Dan juga mengolah makanan hingga matang, nggak setengah matang. Biasanya kan kalau orang-orang yang di luar, yang di kota-kota itu biasanya makannya setengah matang. Kalau di desa biasanya makannya sampai matang, sampai tanak, sampai medok bumbunya. Itu biasanya identik dengan makanan-makanan yang biasanya aman daripada diare. Menghindari makanan mentah, perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi yang paling penting dalam pencegahan diare adalah perilaku hidup bersih dan sehat, Bapak. Di sini ada juga cara mencuci tangan yang berbeda tadi, Pak. Ada 6 cara. Yang pertama, basahi tangan dengan air, itu air mengalir ya Bapak, bukan air yang benar kayak gibah gitu. Kedua, cuci tangan menggunakan sabun, gosok telapak tangan, bisa diirup ya Bapak. Gosok tangan Tangan. di sabun, gosok tangan ini, terus Gosok punggung tangan kiri semua. Selagi. Oke, terus ini silakan ini. Yang selanjutnya ibu jari. Jadi ibu jarinya yang ini, tangan yang ini pegang sini, yang ini putar sini. Nah, sama aja. Ini guys. Putar-putar.
Nah, yang terakhir kuku-kuku jari. Jadi kuku jari ini kan. Jadi biar telur-telur cacing yang berada di kuku-kuku itu diharapkan bisa mati ketika terkena air sabun. Nah, ini hanya materinya materi yang biasa kita temui sehari-hari, cuci tangan, cuci jari. Ini adalah materi yang biasanya ada di kehidupan sehari-hari kayak mencret dan juga lain sebagainya. Ini ada di kehidupan kita sehari-hari. Jadi kami di sini tidak bermaksud minteri atau kami cuma berbagi ilmu yang telah kita dapatkan di bangku perkuliahan Bapak. Nah, tujuan kami di sini sebenarnya adalah pemberdayaan, membuat pestisida dari bahan alami. Jadi karena di desa Baru ini, terutama di RW 2, kami melihat banyak daun jeruk purut. Jadi daun jeruk purut ini ya, yang brosur yang di bawah ini, yang satunya Rajepur, ramuan jeruk purut. Jadi ramuan jeruk purut ini dapat mengurangi angka kepadatan lalat. Jadi kalau misal di rumah bapak-bapak entah di dapur atau di ruang makan banyak lalat yang berkerumun, bapak-bapak bisa menggunakan ramuan jeruk purut untuk mengusir daripada kepadatan lalat. Jadi untuk bahannya itu sangat simpel ya Bapak, bisa ditemui di warung-warung di sekitar. Yang pertama adalah daun jeruk purut, yang kedua juga dapur, dan yang terakhir air biasa. Nah, untuk cara pembuatan, habis ini kita praktek untuk pembuatan ya Bapak. Ini kami juga sudah membawa yang sudah jadi, yang sebelumnya kita Sangat dilihat. tapi baunya juga bau jeruk purut. Jadi Tapi itu bahannya alami, jadi nggak mengganggu mengganggu. hewan ternak, Iya, mengganggu aman buat hewan-hewan ternak. Jadi untuk pembuatannya ya nanti daun pun diminum ya Pak. Soalnya sudah apa yang kami buat baru 1 minggu yang lalu dilakukan, iya fermentasi gitu loh. Daun jeruk purut mungkin karena ini sudah 1 minggu, jadi aromanya mungkin sudah berbeda daripada di awal pembuatan. Nah, untuk langkah-langkah yang pertama nanti daun jeruk purutnya itu bisa dipotong kecil, bisa di blender, bisa dilanjutkan. Jadi ketika direbus itu sarinnya cepat keluar. Yang kedua, ketika membuat ramuan Rajepur ini cukup mudah, yaitu dengan menambahkan untuk perbandingannya 1:1 nih. Jadi kalau misal Bapak mau bikin 1 kilo, berarti airnya 1 liter dan cukanya 100 ml. Jadi perbandingannya 1:1. Jadi untuk membuatnya itu sangat mudah. Jadi kalau misal adanya cuma 1/4, ya berarti airnya 250 dan cukanya 20 ml. Itu Bapak pasti enggak terlalu susah untuk membuat Rajepur ini. Jadi ketika ramuannya sudah mendidih, hanya sudah mendidih sekitar tinggal 3/4 dari volume awal, nah berarti ramuan sudah siap untuk digunakan. Jadi tunggu dulu, terus bisa dimasukkan ke campur cuka dan juga ya kita Bisa langsung dipraktekkan saja nih Pak. kami untuk relawan Bapak untuk bermain masak-masakan. Monggo. Monggo Mas. Dulu kuwi kan sampai Ya. maksudnya cekek kenapa kok? Alam kuah enggak apa-apa. Ada serai merah. Serai merah. Ya, itu sudah bisa. Nah, Berarti khususnya kanggo anu tok, apa kanggo laut tok ya? Ngusir Mengurangi. mengurangi. Ada juga serai itu bisa buat lalat dan juga bisa buat nyamuk Bapak. Oh, Jadi dua fungsi. ya, jadi serainya itu
prosesnya juga sama. Nah nanti untuk kalau serai itu biasanya diasapkan, jadi diuapkan gitu Pak. Kalau bapak nanti kalau ramuannya heat yang obat nyamuk yang uap, nah itu bisa nanti ramuan serainya nanti dimasukkan ke situ. Jadi kan nanti menguap tuh. Nah baunya keluar, yang bau serainya keluar. Nah nyamuknya itu mendekatan sudah keluar harinya ini. Kayak jamu. Boleh dicicipin. Satu daunnya apa? Dibuang. Iya, ini daunnya Bisa dimanfaatkan. enggak Bapak, jadi kan sarinya udah habis. Oh, sarinya. Iya, tapi airnya. Itu juga yang sampah daun itu aroma Ini anu bisa berkacang. jangan sih. Oke. Luman. Sambal pecel enak ya. Porong-porong kowe. Wes. Oh. Yo, sumber apa ada? Iya, rangkap satu rambut. Itu. Nunggu dingin. Iya, untuk diaplikasikan kalau pakai semprotan botol nggih nunggu dingin dulu, jadi bisa diaplikasikan. Sudah pernah yang Bisa apa? Ini langsung dipakai bisa. bisa nanti nunggu dingin dulu. Ini mungkin bisa foto di depan dulu ya. Iya. Depan dan juga ditunjukkan rasipurnya. Terima kasih ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.